Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah sholat, babus sholat. Di dalam matannya dikemukakan wa yuqtalu in akhrajaha an waqti jam'in in lam yatub wa yubadiru bifaitin wa yusannu tartibuhu wa taqdimuhu ala hadiratin wa yuqtalu in akhrajaha an waqti jam'in in lam yatub, dan dibunuh in akhrajaha jika mengeluarkan sholat an waqti jam'in dari waktu keseluruhannya, in lam yatub jika dia tidak bertobat. Wa yuqtalu ayil muslimunal mukallafu tahiratu haddan bidarbi unukin, dan akan dibunuh ayil muslimu yaitu orang Islam, al mukallafu yang mukallaf, at-tahiru yang suci. Al mukallaf itu adalah orang yang terkena beban dalam urusan syariat agama, sudah akil balik, berakal, itu orang mukallaf. Nah, kita ini udah tua-tua begini ya mukallaf. Jadi akan dibunuh seorang muslim yang mukallaf, yang suci, haddan sebagai satu had, sebagai satu hukuman, bidarbi unukin dengan memukul leher, dipancung. In akhrajaha ayil maktubatu amidan, jika dia menunda-nunda sholat, jika dia mengeluarkan sholat, ayil maktubatu yaitu sholat yang 5, sholat isya, subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, ya, pokoknya sholat yang 5. Jika dia mengeluarkan sholat yang 5 amidan, dengan sengaja, dia tidak mengerjakannya, dia tidak mengerjakan sholat yang 5 dengan tidak sengaja, akan dibunuh jika dia mengeluarkannya dengan sengaja. Akan dibunuh jika dia mengeluarkan sholat dari waktu jam'illaha, dari waktu semuanya bagi sholat itu. Idkana kasalan, jika adalah dia malas melakukannya, ma'a i'tiqadi wujubiha, beserta i'tiqad daripada wajibnya sholat. Jadi nggak ada uzur, nggak ada apa, dia malas aja, kagak melakukan sholat, sengaja pula.
tapi di dalam hatinya bertekad tentang wajibnya salat, maka dia itu akan dibunuh. In lam yatub, jika dia tidak bertaubat. Jika dia tidak bertobat, ba'dal istitabati, setelah diperintahkan untuk bertobat. Setelah diperintahkan untuk bertobat, dia kagak mau tobat, ya, maka dibunuh. Wa ala nadbil istitabati, dan diperintahkan sholat ini adalah dasar daripada kesunahan, hukumnya sunnah. Jadi memerintahkan bertobat orang yang tidak sholat itu hukumnya sunnah. La yadmanu man qatalahu qabla taubati, maka tidaklah menanggung beban, tidaklah bertanggung jawab seseorang yang membunuh orang yang tidak sholat tersebut qabla taubat, sebelum dia bertobat. Lakinnahu yaksamu, akan tetapi dia berdosa. Akan tetapi dia berdosa. Wa yuqtalu kufran intarokaha jahidan wujubaha, dan dibunuh sebagai seorang kafir, intarokaha, jika dia meninggalkan sholat, jahidan wujubaha, karena menentang wajibnya sholat. Fala yughassalu wala yusalla alaih, maka dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Atasnya. Jadi dibunuh sebagai seorang kafir. Seseorang yang meninggalkan sholat karena menentang wajibnya sholat, maka dia dibunuh sebagai orang kafir. Ini maksudnya orang Islam nih, orang Muslim yang mukallaf. Orang Muslim yang mukallaf, yang suci, dia akan dibunuh sebagai seorang kafir dengan sebab dia meninggalkan sholat karena menentang wajibnya sholat. Kenapa bisa begitu? Ya. Jadi mari kita coba perhatikan apa yang dikemukakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum sholatu. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholatu. Faman tarakaha faqad kafara. Sahih Muslim. Perjanjian atau pembatas antara kita dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah kafir. Jadi seorang muslim dia meninggalkan sholat, berarti dia murtad, kafir. Seorang muslim yang mukallaf, yang suci, meninggalkan sholat dengan sengaja karena menentang wajibnya sholat, maka dia berdasarkan hadis Kanjeng Nabi yang tadi, fahuwa kafirun, maka dia sudah menjadi kafir, murtad. Karena perbedaan pembatas antara kita yang muslim dengan yang kafir adalah sholat. Pembatas kita antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Jika dia sholat berarti muslim, mukmin.
jika nggak sholat kafir. Nah gitu ya. Sehingga jika ada seorang muslim yang nggak sholat, maka dia kafir. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad mengemukakan, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in, la yahillu damu imri'in muslimin bi ihdai salasin, tidaklah halal darah seseorang muslim bi ihdai salasin, dengan satu daripada yang tiga. Kufrun ba'da imanin, au zinan ba'da ihsanin, au qatlu nafsin bi ghairi nafsin. Imam Bukhari dan Imam Muslim yang telah meriwayatkannya. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari ketiga hal, yaitu kafir setelah ia beriman, zina setelah ihsan, dan membunuh orang bukan lantaran membunuh jiwa sebagai hukum. Jadi tadi kita mukakan bahwa Kanjeng Nabi kemukakan batas di antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Sehingga orang yang tidak sholat itu adalah kafir. Hadis yang pertama tadi. Hadis yang kedua mengemukakan tidak halal darah seseorang muslim kecuali dengan satu dari ketiga hal. Kecuali dengan satu dari ketiga hal. Salah satunya itu kafir setelah ia beriman. Tadinya dia beriman, kemudian kafir, dia nggak sholat, berarti dia murtad. Nah, darahnya menjadi halal. Darahnya menjadi halal. Tadinya dia beriman kemudian kafir, maka darahnya menjadi halal. Nah, oleh karena itu ya, Zainuddin Al-Malibari mengemukakan di dalam Fathul Mu'in, wa yuktalu kufran, dan dibunuh sebagai orang kafir, intarokaha, jika dia meninggalkan sholat, jahidan ujubaha, karena menentang daripada wajibnya sholat. Dibunuh tuh karena dia menentang sholat, kafir berarti. Dia meninggalkan sholat, kafir berarti. Fala yughassalu wala yusalla alaih. Dan orang yang demikian itu maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan atasnya. Jadi begitu tuh ya. Kenapa Imam Zainuddin Al-Malibari mengemukakan wa yuqtalu kufran intarokaha jahidan ujubaha fala yughassalu wala yusalla alaih, berdasarkan hadis yang tadi telah kita kemukakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubadiru bifaitin, dan bersegera dengan orang yang dengan orang yang meninggalkan sholat. Maksudnya bersegera qada. Wa yubadiru man marra bifaitin, dan bersegera orang yang telah lewat, orang yang telah lalu dengan meninggalkan sholat. Wujuban, halnya dengan wajib. Wajib tuh dia bersegera. In fata bila uzrin,
jika dia meninggalkan sholat dengan tanpa uzur. Dengan tanpa uzur, fayalzamuhul qada'u fauran, maka mesti daripada orang yang meninggalkan sholat qada, harus qada, wajib qada dengan segera, seketika itu juga. Apabila dia meninggalkan sholat dengan tanpa ujur, nggak ada ujur syar'i. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, telah berkata guru kami Ahmad bin Hajar, mudah-mudahan Allah ridho kepada Ahmad ibnu Hajar. Wallazi zohara, dan kaul yang zohir, kaul yang jelas, annahu yalzamuhu sarfu jami'i jamanihi lil qada, bahwasanya mesti daripadanya menggunakan seluruh waktunya lil qada, untuk qada, digunakan waktunya seluruhnya untuk qada. Ma'ada ma yahtaju li sarfihi, selain waktu yang diperlukan untuk digunakan. Fima labuda minhu, pada sesuatu yang mesti, yang wajib daripadanya. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu'u, dan bahwasanya haram atasnya melakukan sholat sunnah. Dari sholat qada terus tuh yang digunakan, waktunya sampai habis misalnya, maka yang didahulukan adalah sholat qada dulu. Kalau seandainya dia melakukan tatawwu, sholat sunnah, ya, maka haram hukumnya, nggak boleh. Jadi dengan kata lain, dia harus sholat qada dulu. Setelah sholat qada itu selesai, maka dia boleh melakukan sholat sunnah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, wa yubardiru bihi nadban in fata bi uzrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kazalik. Ya. Wa yubadiru bihi nadban, dan bersegera dengan qada, dan bersegera dengan qada, dengan sunnah. Infata bi ujrin, jika dia meninggalkan sholat dengan uzur. Kalau ini dengan uzur, maka sifat menyegera itu sunnah. Kalau dia meninggalkan sholatnya karena uzur. Kalau dia meninggalkan sholatnya dengan tanpa uzur, maka qadanya menjadi wajib, harus disegerakan, wajib. Karena dia meninggalkannya dengan tanpa uzur. Sekali lagi, jika dia meninggalkan sholat dengan uzur, dengan sebab uzur, maka menyegerakan qada nadban, dengan sunnah. Kanaumin lam yata'adda bihi. Nah, uzur ini adalah seperti tidur. Lam yata'adda bihi, yang tidak melewati batas. Memang tidur dia, bukan pura-pura tidur, tidur memang. Nah, itu jadi uzur. Tidur sampai subuh, tidur sampai terbit matahari, tidur kesiangan. Nah, itu uzur namanya. Ya. Yang nggak disengaja. Wa nisyanin, dan seperti orang lupa, namanya juga lupa,
lupa kan kagak inget ya. Maka seperti tidur dan lupa adalah salah satu bentuk uzur. Kazalika, seperti itu. Nah, jika terjadi seperti itu, maka menyegerakan kodok dengan sunnah disebabkan uzur. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita daripada kitab Fathul Mu'in. Kajian kita daripada kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan dengan asbab kita mengkaji kitab ini, ibadah kita dalam rangka khususnya menegakkan sholat semakin meningkat, semakin tinggi, sehingga kita tidak akan pernah meninggalkan sholat walaupun hanya sesaat. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan berkaitan dengan masalah sholat, khususnya masalah qada. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.